Ya, sore Kak. Sore, suaraku ada? Hah? Suaraku ada nggak? Ada. Jelas ya. Oke. Minggu kemarin sempat keluar kota ya? Iya, Oh, oke. Acara Natal ya? Atau apa? Oh, ini sih cuma mau jalan-jalan aja. oh, oke. Kamu merayakan Natal atau? Kan lagi libur panjang, jadi memutuskan untuk jalan-jalan. Ah, mantap. Sip. Berarti minggu ini kita dua kali nggak apa-apa, kamu aman? Berarti kita Iya, berarti minggu ini Senin sama Kamis ya? Kamis ya. Oh iya. Oh, masih libur kan Kamis? Iya, sampai Senin. Oh, Senin nice. masuk. Ya. Senin masuk. Oke. Sip. Jam 5. Oke, kita hari ini kita akan coba pepet. Kemarin kita kayak sempat molor ya, kayak 1,5 jam, 2 jam kita akan coba pepet hari ini. Iya. I see. Bentar ya. Mana dia? Nah, ini dia. Aku geser ke bawah dulu. Ini aku share screen satu. Oke, ini udah kelihatan? Ya. Oke, hari ini kita akan belajar soal if ya. Dan juga kita akan sedikit ngulang materi matematika. Nggak ngulang ya, kamu masih kelas 1 SMA. Nggak tahu, ini apakah dia belajarin di SMP apa nggak. Kita akan ngulang materi silogisme. eh Silogisme, tahu? Yang ini nih, Tuh. yang ini. Nih, yang kayak gini-gini. Oh, belum belajar. Oh, belum belajar? Iya, saya belum. Kalau yang ini, eh yang ini loh, yang... Oh, oke deh, nggak apa-apa. Kita baca sini aja. Nah, jadi aku sambil buka deh ininya. Groups PS lalu ini, nah aku buka aplikasinya deh. Skip Laboratory, ini later into project, ini di close. eh Kok ini laboratory create project Python, Boolean if itu project. Nah, oke. Jadi, kita akan coba ulang yang kemarin ya. Kemarin kan kita udah belajar soal data tipe integer sama string kan ya, ya kan? Nah, integer itu adalah suatu yang berbentuk bilangan. Berarti kalau bentuk bilangan kita bisa lakukan operasi tambah kurang kali bagi kayak gitu kan ya. Terus kalau yang string berarti itu kan kita memproses karakter. Artinya kalau kita mau mengolah sebuah kalimat atau mengolah sebuah string itu menggunakan data tipe string, yaitu kayak find atau mengeluarkan sebagian string dan lain-lain. Nah, hari ini karena kita akan belajar if atau decision tree ya. Kita kenal satu data tipe lagi namanya logical data type. Nih, jadi tipe data ini intinya hanya bisa memuat dua nilai, yaitu nilainya true atau false, nol atau satu. Karena kamu pernah dengar nggak soal komputer tuh cuma ngerti nol atau satu gitu? Pernah dengar nggak kayak Iya. gitu-gitu? Pernah dengar ya? Atau kayak ini bilangan eh biner, binary. Yang kayak gini pernah dengar ya? Pernah dengar nggak? Soal kayak, oh komputer tuh cuma ngerti 0 dan satu. Pernah dengar nggak itu? Pernah ya? Nah, ini juga kurang lebih berlaku pada si logical data type. Jadi dia nilainya true atau false. Nah, nih misalnya nih. Data tipe integer kan nilainya bisa banyak ya. Yang penting bilangan. Bisa -100, 5, -12, dan lain-lain gitu ya. Logical cuman hanya punya dua nilai aja. True atau false. Oke? Nah, kalau variabel, nih, ngasih nama variabel kayak gini. Kalau itu aja tuh variabelnya days, kasih nilai 31. Logical, misalnya namanya is correct, bernilai ya true. Nah, expressionsnya kayak gini. Oke? Nah, kita akan cek ya. Misalnya gini. eh Benar, nilainya true. Ini ya. Salah,
nilainya false. Kalau kita print benar, ini kayak agak kecil ya. Aku gedein dulu deh. Dah, cukup jelas ya. Ya, Nah, kalau kita print benar hasilnya true. Oke, sampai sini cukup ngerti ya. ya. Oke. Nah, maksudnya apa sih nilai true atau false? Maksudnya nilai true atau false itu sebenarnya sesuai dengan artinya gitu. Jadi, misalnya kayak gini. Jadi pemakaiannya kayak gini nih. Eh, oh gini. Bilangan satu, pakai spasi. Bilangan satu sama dengan, kasih aku bilangan berapa? 10, 10. Oke. Bilangan dua, kasih aku bilangan 20. 20. Oke. Nah, kita bilang apa ya? Nilai ya. Nilai bool namanya bool. Kan, karena nama karena nama tipe datanya adalah Boolean. Nih, tulisannya gini. Nah, gitu. Boolean artinya apa, Kak? Boolean, aduh, itu dia ya, coba lihat sih. Boolean. Nih. Boolean sendiri itu kayaknya dari bahasa-bahasa algebra deh. Kalau nggak salah ya tuh. In mid 90th century gitu. Ya kalau kamu kalau misalnya ditanya Boolean sendiri artinya apa itu emang satu word sendiri aja sih gitu. Satu word sendiri gitu. Ntar aku coba cek lagi ya. Tapi Ya. kalau misalnya apa definisi Boolean itu adalah sebuah tipe data yang memuat nilai logika aja. Logika itu cuma kenal benar atau salah gitu. Gak ada. Kalau kamu pernah dengar namanya tuh fuzzy atau fuzzy logic gitu ya. Fuzzy logic. Nah, fuzzy logic ini tuh pada dasarnya tuh berlawanan sama si Boolean. Jadi gini, Boolean itu tuh cuma kenal nilai 0 atau satu. Kalau kita ngomong itu tuh misalnya kita cuma tahu nilainya iya atau enggak. Oke. Kalau fuzzy, fuzzy itu ada sesuatu di tengah-tengahnya between. Jadi kalau misalnya orang yang kekeh banget Boolean dia bilang kalau iya iya kalau enggak. Tapi kalau fuzzy bisa iya, bisa enggak atau 70% iya atau 70% enggak kayak gitu-gitu. Fuzzy logic ini nanti kita akan belajar kayaknya di level yang advance lah yang bisa diterapkan di computational gitu. Nah, kembali ke Boolean. Nilai Boolean itu misalnya gini, bilangan satu itu lebih kecil dari bilangan dua. Nah, oke. Ini tahu ya operator ini? Iya, lebih kecil. Oke. Nah, bilangan satu kan 10, bilangan dua 20. Kalau misalnya nih kita tanya nih, apakah benar atau is it true bilangan satu itu lebih kecil daripada bilangan dua? Jawabannya true atau false? Tuh. True. Kalau true, berarti nilai ball ini nilainya, Ah, nilai ball nilainya true atau false? true. True. Kita coba print ya. Nah, ini true. Oke. Kalau misalnya kita tanya lagi, is it true that gitu. Bilangan satu ini 10 lebih besar dari bilangan 20? Jawabannya true apa atau false? False. False dong, karena 10 nggak lebih besar daripada 20. Kalau kita play, nah jawabannya false. Jadi sebenarnya bule itu sesimpel itu aja. Jadi dia hanya menganut nilai true atau false saja. Dan ini, nah, eh operator. Oh, sini kayak ada contohnya deh. Nih. Nah, nih ya. Kalau ini itu adalah kita assign nilai true-nya ke variabel. Kalau yang tadi, yang ini kita langsung ngecek nih. Itu untuk ngecek nih. Nah, yang kayak tadi nih ya. Tuh. Kalau misalnya amount shopnya di 150, lalu yang di book atau yang dipesan itu 114, dia nanya nih, kalau misal apakah si amount shopnya ini lebih besar daripada book gitu ya. Kalau misalnya iya, maka nilainya true kayak tadi. Nah, ini kan adalah operator untuk integer ya. Operator itu integer ingat kan? Tambah, kurang kali bagi. Kalau untuk data tipe logika, ini kayak gini. Nih, oke. Perhatikan ada yang
kayak begini. Oke. Nah, kira-kira nih dari operator logika ada yang familiar nggak? Kiri kanan. Yang kiri kanan aja, yang gini doang ya. Ya. Yang ini familiar nggak? eh, Kalau cuma satu ya familiar, tapi kalau dua kurang. Oke, kita coba praktekin ya. Jadi dia itu ngenal kayak gini nih. Boolean operator. Jadi dia ada satu gini, ada gini, ada gini, ada gini, ada gini, ada gini. Ya, oke. Nah, ini di Python tuh kita kenal dua sama dengan. Ada yang sama dengan, ada sama dengannya kan ya? Ya, Oke, bedanya apa? Bedanya adalah kalau sama dengan yang ini itu adalah assignment operator. Tapi kalau yang ini itu adalah comparison operator. Bahasa teknisnya kayak gini. Pemakaiannya. Nah, pemakaiannya sebelum ke situ kita jelasin dulu operator si Boolean. Kalau ini namanya apa? lebih kecil. Lebih kecil dari. Itu kan ya, kalau bahasa Ya, matematikanya ya. Kalau ini lebih besar. lebih besar dari. Oke. Kalau ini Sama dengan. sama dengan. Betul. Kalau ini, nah, eh, lawan yang atas. Bukan sama dengan. Tidak sama dengan. Betul. Oke. Kalau yang ini, Nggak ada. Oh, ini tuh sama dengan lebih kecil. betul lebih kecil Oh, atau sama dengan gitu. Kalau yang ini, lebih besar atau sama dengan. oke, itu sama dengan. Kita praktekin. Oke, ingat ya. Kalau misalnya eh, bilangan satu gitu, misalnya bilangan satu di compare dengan bilangan dua dan nyata hasilnya memenuhi, maka kan hasil jadi true ya. Ya, Yang tadi kan kita tes. Nah, kita tes yang ini. Apa ya variabelnya ya yang enak ya? eh Kecil aja gitu ya. Kecil sama dengan 10 lebih besar dari 25. Print kecil. Oke. Besar sama dengan 25 yang 10. Print besar. Oke, terus eh sama 25, 25. Print sama. Habis itu tidak sama. Tak sama dengan 26, 10. Print tak sama. Habis itu apa? Lebih kecil sama dengan ya. ya. Kecil sama berarti 25 27. Besar sama 26, 26. Print besar sama. Oke, sip. Berarti ini akan 1, 2, 3. Nah, satu adalah kurang. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita lihat nih. Dia ini akan ngeprint hasil atau variabel kecil kan? Ya, Kecil ini akan menampung nilai dari komparasi atau perbandingan ini sama ini. Jadi banding ini 10 dibandingkan sama 25 dengan operator yang lebih kecil. Berarti kalau ditanya secara bahasa manusia dia kayak gini. Apakah 10 lebih kecil pada 25? ya, Ya, kalau iya maka true kan? Maka ini ya. seharusnya nilainya True, true. Oke, lanjut. Yang ini berarti harusnya nilainya berapa? True atau false? true, true, True. Yang ini nilainya true, true. Yang ini nilainya true. true. Yang Tapi ini kak, nilai yang kecil sama-sama besar sama kurang ngerti. yang mana? Gimana? Yang ini ya? Yang kecil, iya kecil sama-sama besar sama dapatnya. Oke, kita akan bahas di sini. Kalau ini kira-kira true atau false? Atau kalau misalnya bingung, guess aja, true atau false? True, True, oke. Kalau yang ini, true atau false? false. False, oke. Kita run. Nah, ternyata jawabannya Oh, semuanya true. true. Kira-kira ngerti nggak? Kenapa?
Yang besar sama bingung. Soalnya kan dikirain yang sebelah kiri lebih besar harus. Oke, tapi kalau yang dari kecil, besar, sama dan tidak sama Iya, udah bisa. paham ya? Iya. Oke. Kita bahas yang ke tidak lebih kecil sama dengan. Nah, ini aku kasih separator dulu. Nah, lebih kecil sama dengan. Jadi, lebih kecil sama dengan itu kan kan kalau secara bahasa kayak gini ya, lebih kecil atau sama dengan. Oke. Pernah ini nggak dengar bahasa matematika yang jika maka, yang jika ini maka ini, jika itu maka itu. Pernah familiar nggak? Iya. Familiar ya. Itu kan kalau oke, gini dulu deh. Kalau misalnya nih eh syarat syarat beli iPhone adalah gitu ya, punya uang 16 juta atau kartu kredit. Oke. Nah, ini namanya premis nih. Ini namanya premis. Premis satu. Ini kita lebih ke matematika sih sebenarnya. Misalnya gini, kamu dikasih premis nih, atau kasih syarat. Syarat beli iPhone adalah punya uang 16 juta atau kartu kredit. Oke. Nah, sekarang kalau kamu punya uang 16 juta tapi nggak punya kartu kredit, bisa beli iPhone atau nggak? Enggak. Kenapa? Karena nggak punya uangnya atau kartu kredit. Kalau kalau misalnya kamu punya uang 16 juta, tapi kamu nggak punya uang kartu Oh, kredit, bisa beli iPhone atau oh, nggak? bisa. Bisa. Betul, karena apa kira-kira? Karena kan ada atau. Betul, atau tapi kalau ini jadi dan, kamu punya uang 16 juta tapi nggak punya Nggak kartu bisa. kredit, nggak bisa. Nah, oke, berarti kamu udah ngerti konsep atau dan dan. Kalau kayak gini, lebih kecil atau sama dengan. Karena ini atau, berarti ini memenuhi atau nggak nih? Iya. Memenuhi kan? Kalau kayak gini memenuhi atau nggak? Iya. Nah, konsepnya gitu dong sebenarnya. Jadi, kalau kayak gini, ini tuh kayak gini. Jadi kayak, kalau dia 25, 25 atau 25 sama dengan 25, maka hasilnya true. Ini maksudnya lebih kecil atau sama dengan. Paham ya? Itulah mengapa Oh, yang ini jadi true. Karena apa? karena kalau bisa jadi lebih besar atau juga sama dengan. Betul. Jadi kalau dia dua lebih besar 226, dia true. Dia sama dengan 26, juga dia Benar. true. Betul. Nah, inilah yang maksudnya lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak, udah cukup ngerti. Aman ya? Oke. Ya. Nah, operator Boolean sebenarnya kayak gini aja sih. Tuh, gitu. Itu sama dengan, lebih besar sama dengan. Oke. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini yang tadi ya. Yang and dan or. Untuk and, konsep dan atau kamu udah cukup berarti ya? Iya. Oke. Nah, ini. Oke. Nah, kita coba kasih latihannya kayak gini. Em, Jumlah stok itu misalnya 150. Oke. eh Jangan gini deh. Barang masuk itu 150. Barang keluar, barang keluarnya 120, ya kan? Hmm, Gini aja. Bool 1 sama dengan barang masuk lebih dari barang keluar. Apakah
Nah, dia nanya nih, apakah barang masuk lebih dari barang keluar? Terus kita kasih variabel bool satu. Nah, kalau ini keluarnya true atau false? True. Oke, Iya. benar ya? True. Iya. Oke, sekarang kalau misalnya eh lebih barang masuk atau barang keluar, or barang masuk sama dengan barang keluar. Nah, kalau kayak gini, kalau kayak gini hasilnya true atau false jadinya? True. Betul, true. Kalau misalnya ini ku ganti jadi n, jadinya true atau False. false? False. False. Oke. Dah, sebenarnya bulat gitu doang. Ah. Bulat gitu. Nanti yang akan seru itu ketika kita bermain dengan if. If itu baru kita akan banyak memakai si Boolean ini gitu. Jadi kan kalau misalnya sekarang kan kayak kamu udah ngerti konsepnya kenapa konsepnya Boolean itu kayak gimana. Cuma mungkin kamu akan nanya nih, terus kita makainya Boolean di dalam program itu apa gitu. Kalau pertanyaannya makanya untuk apa? Hampir semua program di dunia ini pakai Boolean. Contohnya, contohnya adalah game design, Mobile Legend. Pertanyaan paling kalau ini, kalau pertanyaan kita ngedesain game kan kayak gini. eh Misalnya soal cooldown skill. Oke. Iya. Skill itu kan cooldownnya misalnya gini. Execute ya, execute. Execute cooldownnya cooldownnya misalnya 120. Terus gini kan, ya kan? Nah, situasinya adalah skillnya kalau sudah dipakai maka cooldown. Benar ya? Iya. Lagi kayak gini kan. Jadi kan kalau secara program jadi kayak gini. Apakah eh kalau udah dipakai berarti kan jadinya eh true gitu kan ya. Hmm. Sudah dipakai sama dengan gitu. Misalnya dengan program yang kayak execute gitu. Execute gitu. Ya kan? Jika berarti if gitu. If execute sama dengan false, maka cooldown. Nah, kurang lebih kayak gini lah bayangannya pemakaian true dan false-nya. Kayak gitu. Jadi mati tutupinnya itu bisa pakai si eh, bilangan bulan ini kayak gitu. Kebayang nggak kira-kira pemakaiannya? Kalau contohnya kita ngeprogram si fungsi execute gitu. Hmm. Kurang ngerti yang bagian if execute sama dengan false itu maksudnya gimana ya? Nah, if itu nanti kita akan bahas soal yang namanya conditional. Tapi Oh. konsep yang difokusin adalah kayak gini nih. Jadi kita kita bisa kasih nilai ke satu variabel true atau false. Jadi ketika dia true kita bisa jalanin A, ketika dia false kita bisa jalanin B. Nah, sebelum kita belajar ada conditional tuh if, kita coba kerjain si latihannya dulu. Nah, coba boleh buka latihannya yang di aplikasi. Conditions. Coba. Kalau dibuka boleh tolong di share screen ya. Oh, yang ini kan. Oke, kita lihat dulu. Coba tolong share screen. Oh, udah. Oke. Oke. Betul, betul, betul. Ini kayaknya ini karena banyak aku coba bantu aja ya yang ini. Atau ambil menunggu jawabannya kamu boleh jawab dulu. Nah dia. Itu benar. Ini. Mhm. Oke, ini nggak tahu deh yang ini. Bingung. Hmm.
Itu itu wait ya, itu true. Oh, oke. Oke. Nice. Nah, ini yang tadi operator dengan meaningnya. Ini next saja ya. Ya itu next itu angkumannya aja. Oh ini ketik ya, oke. Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. Oke, oke. Nah, itu kita lihat. Nah, tentang login ya. Aku annotate dulu. Loginnya catch dia pengen apa? Oke. Jadi ini ada aplikasi login nih. Dan ketika kita input passwordnya switch store 111, maka loginnya adalah true. Nah, kita lihat. Login username adalah si Catsmate. Oke. Passwordnya itu inputan nih. Input, enter your password. Dan personal account. Oke, benar. Oke, sama dengan password oh, ini oke. Ini clue-nya adalah tinggal nambahin salah satu operator logika aja yang kayak gini, ini, ini, ini. Nah, di sebelah sini. Coba kira-kira apa? Oh, ini ah, agak bingung deh, soalnya kan kalau biasa kan pakai angka ya biar bisa tahu besar kecilnya. Ini kalau ini gimana ya? Oke. Nah, operator logika itu juga bisa buat pakai string. Oh, Oke. Eh, kalau lebih besar, ini nggak mungkin buat ini kan? Tidak mungkin buat kalimat kan? iya, Oke, tapi kalau gini bisa nggak? Kira-kira bisa nggak kayak gini? Kalau nyocokin bisa, kalimat A, B sama dengan A, B berarti B. bisa. Nah, artinya kalau yang sama dengan
Terus dan tidak sama dengan ini bisa buat dipakai di string. String yang juga bilangan. Berarti kalau kayak gini jawabannya dia nanya nih, loginnya pakai Catsmith ya. Terus passwordnya adalah tolong masukin dengan login Catsmith. Kalau passwordnya sama dengan switch store 111, maka passwordnya bisa login atau loginnya true. Jadi kalau di sini kita bisa pakai operator yang ini sama dengan. Oh, berarti Oke. di sini ya. Ya, betul. Yang ini juga jangan lupa dipasang variabelnya. Tambahin sih variabel. Oke. Oh, di gini. Ya, betul. Coba di run. Mm, mm, mm. Eh, Oke, nice. Yang ini gampang kan? ya, lumayan. Oke. Oke. Kalau yang lower-lower ini gimana ya? Kalau lower-lower. Lower ingat nggak kemarin gimana? Oh, sorry. Yang eh string. Ingat nggak kira-kira yang string itu? dibuat katanya jadi kecil. Betul. Nah, oke, kita lihat ya. Yang dia mau adalah enter a type of baked good. Oke, terus kita akan nulis cake. Terus dia nanya lagi, masukin rasanya, kita tulis coklat. Terus dia bilang the most popular query has been set sama dengan true. Oke, karena Sarah wants to buy a chocolate cake, her request is the most popular among the customer of sweet stories. Oke, this program should recognize the query as the most popular, but that is not currently happening. Fix the bugs in the processing of the request. Kategori input enter atau good test enter labor kategorinya lower test lower stop sama kategori tadi maunya apa sih itu was to buy a chocolate oke is the most popular among the customer of Swiss story also recognize the query as it's not currently happening is the best possible request the product should work as shown in the picture oh oke berarti kita bikin program yang ngasih tahu bahwa chocolate cake itu adalah barang yang populer. Berarti kita mau kayak gini logikanya. Kategorinya adalah cake dan atau and taste-nya atau rasanya adalah coklat atau coklat. Nah, berarti kalau dari sini enter the type of packaging, oke. Enter a flavor, oke. Ini di lower. Nah, di sini nih kita bisa tambahin operator logika dengan kaidah seperti ini. Kira-kira apa? Eh, Betul? Ini benar? ini dikasih sama dengan ya. Betul. Dan sama dengannya dua kali karena dia comparison operator. Oke, nice. Kita lanjut.
Enter the type of confectionery product. Wah, ini kamu mesti ini nih, bikin ini juga nih, ngeprint, Iya. bikin printnya enter the type gini, tulis tulis juga, lalu print enter reasonable price. Oke. Terus to customize product, whether to offer. Oke, kayak gitu berarti bisa coba dari print dulu nih. Print, eh, input sama dengan print. Tadi apa? Ingat gak yang input print? Iya. Ingat gak? Nah, ini. Tuh. Mana soalnya di... Oh, ini dia. Conditional. Nah, go to learning. Aku coba sambil cek juga soalnya dari sini. Hmm, 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 hmm. 6 ya. Nah, pastries. Into the type of confectionery product. Oke, betul. Pro, produk, enter, reasonable price. Oke, offer products for a promotion through. Reason for promotion. Promotion or offer subject to two condition. Condition adalah the buyer wants to buy pastries. Oke, the buyer is willing to pay. But belum determines whether to offer product for a promotion. Oh, oke. Jadi gini, kita mau bikin sebuah aplikasi yang ngasih tahu bahwa kalau misalnya customer mau beli pastries dan mau bayar 500 atau kurang, maka dia bisa dapat diskon. Jadi, kategorinya apa? Sama dengan pastries. Oke. Price-nya 500. Kalau kayak begini, berarti operatornya apa? 500 coins or less. Berarti lebih ND. kecil Oh sama ya, lebih kecil. lebih kecil sama Enggak. dengan. Nah, Oh ya. gitu. Bar offer subject to conditions. Berarti to conditions. Kalau to conditions berarti dan. Nah, gini. Coba kira-kira gimana programnya? Eh, Tadi gimana ya yang untuk awal-awalnya? Oke, pertama misalnya kita bikin variabel is promo gitu misalnya karena kan dia nanya kan dapat promo apa enggak kan. Kita bisa bikin is underscore promo gitu misalnya. Oh, 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 is promo. Oh, aku tahu. Ini lebih gampang. Kamu bisa cek soal nomor 6. Nih, coba cek soal nomor 6 deh. Jadi hilang ya ini. Oh, oh enggak hilang kok harusnya. Ah, copy dulu boleh juga, nggak apa-apa. Nah, kurang lebih harusnya kayak gini nih. Coba ini copy deh. Yang ini. Semuanya copy. Iya.
Harusnya secara sintaks kayak gitu. Copy, kita ke nomor 7. Udah nggak Oh, hilang kan? Nah, di sini coba di paste di bawah sini. Oke. Nah, ini kan sama nih, ya kan? ya. Oke. Terus karena kategorinya ini kategorinya string, berarti kita bisa pakai yang lower nih. Ini boleh ditambahin. Tuh, di bawah price. Kategori lower. Oke, habis itu kalau price perlu perlu lower gak kira-kira? Em, iya, belum. Nggak usah kalau kataku karena price itu kan bilangan. Oh, Berarti kalau kalau nggak perlu tambahin apa? Ingat input itu selalu nilainya tipe datanya string atau integer. Kalau input integer. string. Oh, Input itu secara default ngambil tipe data ada string. Berarti kalau string karena bilang nggak mesti diubah jadi integer. Oke, berarti cara convertnya gimana? Cara convertnya bisa ditambahin in di depan input. oh iya. Nah, betul. Oke, berarti ini udah, ini kita nggak perlu. Nah, yang ini nih caranya. Kita bikinnya jangan is stop deh. Is underscore promo coba. Is underscore promo aja variabelnya. Biar variabelnya lebih verbose. Oke, sama dengan. Oke, coba yang ini di scroll. Nah, syarat pertama buyersnya mau membeli pastries. Berarti kategorinya sama dengan Pastries. tuh. Oke. Nah, karena ini two conditions, maka dia dia dan atau kalau two conditions. Dan. Tuh, kita tambahin. Nah, sip. Dan dia bilang ini, bayarnya itu harus mau bayar 500 atau kurang dari. Berarti price-nya lebih kecil sama dengan nah 500. Oh, nggak usah pakai kutip karena Oh, dia integer. Nice. Baru udah tinggal di print. Printnya tulisannya kayak gini. Offer product for a promotion. oh, Oke. Titik dua. Koma. Nice. Oke, yang ini dihapus ya semua nih. Oke, coba di tes pastries misalnya. Terus kalau kamu isi 400 hasilnya true atau false? 400 coba. True atau false kira-kira sebelum di enter.
Nah, kenapa kira-kira tuh? Lebih kecil. Betul. Karena kita pakai lebih kecil atau sama dengan. Ya. Sip. Coba di submit. Mm-mm. Ntar. Oh, dia nggak mau ya? Ntar kita lihat apa yang salah ya. Oh, two conditions tuh apa dia or ya? Coba kalau misalnya n-nya diganti or, ini di stop dulu kayak biasa. Apakah two conditions itu maksudnya or? Oke. Coba langsung run tes aja, boleh? Two conditions ya. Two conditions itu bukannya ACN ya? 500? Bukan juga. Let's see. Mm, 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 mm. Mm, mm. Oke. Typo. Typo di mana? Oh alah. Oke. Oh iya, aku juga lihat lagi confirmation. Nice, nice. Nah, kadang typo-typo yang kayak gitu tuh. Yang suka miss kita. Masih nggak bisa. Masih nggak bisa. Oke, lihat dulu ada typo-typonya. Enter the type of confectionery product. Enter reasonable price over. Wah, bener typo lagi. Tebak di mana? Apa yang kurang kira-kira? Nah, logiknya udah bener, typonya kita yang kurang. Nice. Nice. Ternyata PR-nya di kurang-kurang huruf doang. Oke. Oke, programnya adalah harapan wish. Wishnya aku mau sugar free. Maka kalau misalnya dia ada orang yang berharap untuk sugar free, maka kita akan nawarin offer diet products. Oke. Nah, sebab berapa spesifis nih. Jadi gini, kita akan nawarin offer diet products atau misalnya akan kita kasih selalu bernilai true kalau eh, inputnya adalah sugar free atau fat free. Nah, tiga kali nih. Atau gluten free. Nah, kalau tiga-tiga ini atau, maka kita kasih true. Coba, gimana kira-kira Uh, bikinnya? Input dulu kan ya. Betul, bisa dari input dulu. Wish, yang ini berarti harusnya. Sugar free-nya kan yang kita input. Nice. Baik. Oke, misalnya kita kasih apa? Variabelnya terserah kamu. Ya, boleh gitu. Coba. Jadi, yang diinput ke sini itu harus sama dengan sugar free atau fat free atau gluten free. Berarti kalau kayak gini,
Kan nilainya kan, nah betul, wish. Terus, oke, Oh, kayaknya salah deh. oke. Variabel kan wish nih. Berarti Iya. mesti kayak begini. Oh Wish-nya iya. sama dengan, nah, sugar free. Oke, oke, oke. Baru kalau udah print yang ini. Jangan lupa string yang over diet products-nya. Oh iya. Mm-mm. Tadi kita kurang S juga ditolak. Titik duanya jangan lupa. Nice. Coba di run. Masukin sugar free. Oke, run lagi. Fat free. Harusnya dia true juga. Over diet products. Gluten free. Oke. Nah, jadi kenapa dia bisa seperti itu? Karena kalau dalam penulisan Python, kan pertama kamu define-nya kayak gini ya. Ya kan? Baru yang kedua, or fat free, or gluten free. Nah, untuk sintaks di Python, yang ini tuh harus diulangi lagi di sini. Juga seterusnya. Jadi or-nya udah benar, tapi harus wish lagi sama dengan fat free, or wish sama dengan gluten free gitu. Berarti kalau Oh. gini bisa. Eh, coba, kita coba. Nah, coba di run. Coba tulis fat free. False, ya kan? Ya. Karena kenapa? Karena wish-nya ini, kalau gini artinya gini, wish-nya ini harus sama dengan sugar free, sama dengan fat free, dan juga sama dengan gluten free. Itu jadinya kayak N, nggak or. Ini Ini error kayaknya. eh, pakai koma ya? Pakai or. Oh, oh iya. Nice. Coba. Fat free. Harusnya dia true. Nah, nice. Oke, nice. Kita lanjut ke materi if. Oke, aku share screen dulu. Nah, udah kelihatan ya. Nah, conditional itu yang tadi tuh, yang kayak execute tadi if. Nah, secara bahasanya tuh ini namanya tuh algoritma blocks-nya gitu ya, algoritma diagram. Kondisi itu adalah kondisi persimpangan antara yes dan no, true atau false. Misalnya kayak gini. Apakah kamu suka candy atau apakah kamu suka permen? Kalau misalnya iya, maka dikasih lollipop. Kalau misalnya enggak, maka dikasih cakes. Nah, if itu cuma kayak gitu aja sebenarnya. Kondisi aja. Kondisinya adalah untuk yes atau no. Kayak gitu. Oke. Nah, ini adalah si diagram bloknya. Contohnya, jangan contoh deh. Kita kasih sintaksnya aja deh. Sintaksnya kayak gini nih. Ada if, ada else lagi. Ada if, ada else. Gitu. If
Misalnya gini, kita bikin algoritma lagi ya, balik ke pertanyaan pertama. Saya mau mandi nih gitu, tapi mandinya kalau ada airnya aja. Masuk akal ya? Oke. Maka kalau misalnya kita terjemahkan ke bahasa pemrograman, dia kayak gini. If airnya sama dengan ada atau true, maka mandi gitu. Else, kalau nggak ada, maka tidak mandi. Oke. Nah, pemakaiannya kayak gini nih, sintaksnya kayak gini. Laboratory, create project, Python, into project. Nih, pemakaiannya kayak gini. Ini if condition. Ini hiraukan komennya ya. If condition satu do misalnya command perintah gitu ya. Else perintah else. No, sorry. Else-nya mesti sejajar sama if-nya ya. Ini. Nah, kenapa mesti sejajar? Itu yang kita ngomong soal yang pertama banget tuh, yang indentation spaces. Nah, nah, ini adalah sintaksnya nih. Oke. Misalnya eh yang tadi soal mandi ya. If airnya air sama dengan ada, maka printnya mandi. Kalau nggak jadi mandi. Jadi mandi. Gitu. Adanya misalnya kita kasih nilai true. Iya, akhirnya belum kita define. Ini nggak sih? Bad input. Oh, Akhirnya gini aja. dikasih tanda kutip. Airnya nggak usah kan dia variabel. Oh, gini aja deh. Air sama dengan true. Gini ya. Oh, gini. Susah banget perasaan. Nah, 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 gini. Oke. Misalnya gini kita kasih nilai nih. Air itu nilai awalnya true. Gitu. Artinya apa? Artinya awalnya ada gitu. Awalnya ada. Terus kalau ada airnya itu true, nggak ada artinya false. Jadi kalau programnya kayak gini, if gitu ya, jika airnya ada, maka mandi. Oke, kalau air yang nggak ada, maka nggak jadi mandi. Kira-kira kebayang nggak? Atau ada yang mau ditanya nggak? Untuk if else condition. Coba pelan-pelan. Ngerti? Ngerti ya? Oke. Sekarang kalau misalnya kondisinya kita gabung, kan kayak gini. Awalnya saya aku cuma mau mandi kalau ada airnya doang. Sekarang kita tambah, aku cuma mau mandi kalau ada air dan ada gayung. Gayung. Kita kasih nilai awal true. Nah, berarti gini, kalau misalnya mau mandinya ada air dan ada gayung, berarti kalau airnya ada n, gayung ada, maka mandi. Kalau itu nggak jadi mandi. Nah, kira-kira kalau kayak gini, ngerti nggak maksud programnya? Ngerti ya? Artinya apa? Artinya kalau misalnya syaratnya ditambahin nih. Kalau tadi kan pertama syaratnya cuma mau mandi kalau ada airnya aja. Oke. Nah, sekarang ini tuh mau mandi
kalau Nah, ada air dan ada gayung. Oke. Nah, kenapa penulisannya kayak gini? Dan kenapa variabelnya kayak gini? Nah, ingat sama dengan ini adalah komparasi. Ini tuh masalah kayak gini doang loh. Dua sama dengan dua. Kayak gini ngerti kan ya? Kenapa ini jadi true? Ya kan? ya, Nah, air sama dengan Anda kenapa jadi kebaca true? Karena komputer bacanya true sama dengan, ya kan? Karena air nilainya true. ya, Oke. Ada nilainya true. Jadi kalau true sama dengan true, maka true kan? ya. Nah, Berarti true dan true jadinya dia yang mandi. false sama dengan false true juga. False sama dengan false, betul true juga. Kita lihat ya. False sama dengan false, ya itu benar true. Tapi kalau dalam kita kondisi kayak gini, nah ini misalnya kayak gini nih. Airnya tidak sama dengan ada, ya kan ya? Iya, Berarti kan kayak gini kan. True tidak sama dengan true. Berarti harusnya ini false kan ya? iya. Ya kan? Gayung tidak sama dengan ada. Gayungnya apa? Salah. Gayung sama dengan true. Berarti kan ini juga yang gayung sama dengan ada ini kan true sama dengan true. Harusnya false. Kan gitu ya. Kita lihat apakah di... Nah, kalau misalnya false and false jadi true, berarti harusnya ini printnya mandi atau nggak jadi mandi? Jadi. Eh, Ternyata jadi. Ya. nggak jadi mandi Oh, ternyata. udah. Ternyata nggak jadi mandi. Jadi kalau gini secara... Nah, itu benar kalau kalau false sama dengan false jadi... Kalau false sama dengan false itu tetap false setauku deh. Kalau false sama dengan false jadi true itu kalau namanya ini. Ada counternya n yaitu n. Nan namanya. Nih. Ini satu tiket lagi setelah n dan or aja gitu. Jadi ada n, ada or, ada not n dan not or gitu gitulah. Nih namanya nih n sama not kayak gitu. Jadi kalau misalnya false dan false, false and false itu jadinya false. True and true jadinya True. true. True and false jadinya Ah, fa- false. Ya. false. False and false jadinya false. Ingat and or diagram ya, aku lupa deh namanya. Nah nih tuh, ya kan? Ini n nih. Nol itu false. False sama dengan false hasilnya false. Nol sama nol sama nol. False sama dengan true hasilnya false. True sama dengan false hasilnya false. True sama true baru jadi true. Kebayang ya? Oke. Nah, oke. If sampai situ aja. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Kita langsung coba latihan aja. Gimana? Ada pertanyaan? Oke, kita coba latihan ya. Ya. Oke, yuk boleh. Eh Minta tolong share screen. Coba dibuka soalnya. Oke, yang ini aku bantuin ya. Zoom, 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 zoom. Nah, ini aku bantuin aja nih yang ini mah. Yang ini kamu centang semua kecuali yang only simple jangan dicentang. All the comments and actions jangan dicentang.
Oke, di conditional operator dicentang. Oke. Oh, diketik lagi. Tuh, aku lihat ini ada berapa kali ngetik ya. Oh, dua kali ngetik doang. Raisin cake. If allergy. Ya, kamu ngetik udah makin cepet ya. Mantap. Iya, cuman suka typo. Iya, nggak apa-apa. Wajar itu. Oke, tartlets. Tahun baru berarti ada acara lagi? Apa nggak ada? Oh, kayaknya harusnya keluar sih. Oh, nice. Tahun baru bukan ya? Apa? Tahun baru Rabu. Tahun baru Rabu ya? Besok nggak sih? Besok 31. Oh iya benar. Rabu, Sabtu. Oke. Kita lihat. Noted, noted, noted. Is this your first time at Sweet Stories? Kalau misalnya jawabannya yes, berarti ya if yes gitu. If if something sama dengan yes, maka dapat 40% diskon for new customer, promo code new gitu ya. Oke. Kita lihat di kodenya isi persen asal warna. Berarti kalau begini, kan dia kalau misalnya yes 40% diskon. Sedangkan kalau lihat kondisinya, dia bilangnya answernya tidak sama dengan yes. Malah kalau misalnya jawabannya no atau jawabannya selain yes yang dapat 40% diskon. Berarti kira-kira yang perlu diperbaiki yang mana? Perbaikinya clue-nya cuma satu, cuman mengganti operatornya aja. Clue-nya. Sisanya udah bener. Oke, nice. Coba. Harusnya bener. Bad input. Bad input. Di mana tuh? Tiga. Oh, sintaks ya. Yaitu ini, titik dua. Nah, sintaks, ingat ya, sintaks juga penting juga kalau untuk di ketik. Nah, titik dua juga ada di else. Nah, nice. Jadi sintaksnya if, titik dua, else sejajar, titik dua. Tuh, nice. Gampang kan? If else. Oke. How much are you willing to spend on dessert? Gitu dia nanya nih. Berapa kamu mau bayar di apa makan cuci mulut? Misalnya dia bilang $690. Kalau misalnya dia bayar $690, oh mana sih deh ini nih. Kalau bayarnya kurang dari 500, maka tampilin cake-nya recommended. Kalau dia bayar 500 sampai 1000, secret cake recommended. Lebih dari 1000, kasih lava cake. Ini, oh ini udah nih, conditionnya udah semua. Oke. Berarti kira-kira yang perlu diperbaiki yang mana? Oh, oke. Clue-nya sama. Yang perlu diperbaiki hanya operatornya aja. Oke. Lainnya sih udah oke harusnya. Tuh, chile check cake. Cakes are recommended. Oh ya.
Coba kira-kira apa? Misalnya price itu sama dengan P gitu ya. Nah, coba kira-kira udah ketemu belum yang kurang benar yang mana? Ini kan ya Yang mana? yang tadi ini. Mm, mm, mm. Oke. Ya betul. Titik duanya betul ada. Oh, ada. Mm-mm. Kan setiap Berarti yang if, ini juga ada. ya pakai titik dua. Jadi kadang if itu tidak melulu disambung dengan else. Jadi if titik-titik titik dua, baru kan gini, baru else gitu kan ya. Ya. Nah, sebenarnya tidak melulu harus pakai else. Pakai if gini juga bisa sebenarnya. Else itu tuh untuk kondisi yang lain aja sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita taruh if aja, kondisi lainnya nggak tercover atau nggak bahasa itu nggak terhandling kayak gitu. Tapi bisa juga dihandling dengan if kayak gini, ada multi if gitu. Ini juga belum ada nih, cek dua. Oke, coba di run. Nah, ini juga. Oh itu nggak usah, karena kondisinya dihitung dari sini nih. Ini semua adalah if-nya itu. Jadi gini, kalau kalau A maka B ya gitu. Kalau A itu artinya gini, kalau kondisinya A maka lakukan B. Nah, setelah if itu semua kondisi nih. Jadi kalau kamu tutup di sini, jadi kondisinya ini doang jadinya. Ininya tidak dihiraukan gitu. Nah, coba di run. Kira-kira bener nggak? Oh, Oke. Nah, kira-kira apa yang salah? Nah. eh, Oke, kita bedah ya. Kalau dari sini, berarti dia itu cuman terima kayak gini. Misalnya, price itu sama dengan P gitu ya. Maka kalau P-nya lebih kecil sama dengan 500, dia tampilin cakes. Gini kan, cake. Habis itu P-nya, oh berarti dia gini. Kalau P-nya lebih kecil sama dengan 500 dan ya, dan P-nya lebih besar sama dengan 1000. Berarti itu gimana? Berarti dia gini nih. Eh, oh, terbalik ya? Nih. iya nih. Tadi udah benar, cuman tadi pikir ini yang benar. Oh, oke. P-nya juga lebih besar dari 1000. Treat yourself a cake. Oke. Nah, tapi apakah sesuai sama ini? Nah, oke. Kira-kira mana yang bagian yang nggak sesuai? Clue-nya masih tetap di operator. Oke, ini berarti P-nya berarti gini dia. Nah,
Habis itu P-nya lebih dari 1000. Nah, ini tuh yang ini itu yang ini itu yang ini. Oke. Kalau misalnya nilainya aku kasih 500, hasilnya harusnya apa? Dengan kondisi yang ini sama ini. Hmm. Yang ini P-nya lebih kecil sama dengan 500. Yang ini P-nya itu 500 sampai 1000. Yang ini P-nya di atas 1000. Berarti dihitung dari 1001. Kalau aku masukin 500, hasilnya apa? Masih bingung. Oke, coba masukin 500. Harusnya yang ini yang cakes. Nah, jawabannya dua. Dulce de leche cakes dan yang ini. Nih. Jadi Oh dia iya. memenuhi ini dan ini. Tahu nggak kenapa? Kira-kira tahu nggak kenapa? Karena, nah, lihat yang ini ya. Price-nya itu lebih kecil sama dengan 500. Apakah kalau 500 memenuhi yang ini? Iya. Oke, maka ini keluar ya. Cakes tuh keluar tuh dia. Nih. Terus dia ke if yang kedua. Apakah 500 memenuhi ini? Kan Iya. lebih besar sama dengan. Oke, maka dia keluar yang secret cake. Nah, apakah 500 memenuhi yang ini? Enggak kan? Enggak, makanya dia nggak keluar. Nah, itu dia. Kenapa dia keluar? Sedangkan, nah, coba kita cek yang di sini lagi. Yang dia mau adalah gini, spend dari 500 sampai 1000. Maka yang ini udah bener nih. Spend lebih dari 1000, maka yang ini bener. Tapi kalau spendnya lebih kurang dari 500, maka yang ini bener apa salah? Sama. Jadi harusnya Lebih lebih besar. kurang dari 500, Oh, berarti lebih lebih kecil. nice, lebih kecil dari 500. Jadi bukan lebih Oh, kecil sama dengan dari 500 gitu. oh. Nah, nice. Jadi kalau 500 dia cuma memenuhi satu if aja. Kebayang? Kan sama dengan ya. Ya, jadi kalau sama dengan dia bisa gini. Apakah kalau dibikin sama dengan salah? Ya nggak juga, tergantung programnya mau dibuat kayak gimana. Tapi kalau dengan yang kondisi yang kayak tadi yang di sini nih, yang disuruh di sini, itu jadi salah karena bayar 500 dia jadi dapat dua nih. Dapat yang dule check cake sama dapat secret cake. Sedangkan programnya cuma pengen salah satu aja. Gitu. Coba dari sini dulu deh kira-kira. Ada yang mau ditanya nggak? Jadi, kadang kalau kayak begini tuh PR-nya adalah nentuin ini dulu nih. Jadi kalau misalnya kayak spend less than 500 koin, maka dia tuh apakah lebih kecil ataukah dia lebih kecil sama dengan kayak gitu. Justru PR utamanya di sebelah sini. Kalau ininya udah ketemu, ngodingnya jadi lebih gampang gitu. Coba pelan-pelan dulu. Ada yang mau ditanya nggak kira-kira? Bisa lebih kecil ini yang ininya tadi. Iya, kenapa itu? Kenapa bisa jadi apa sih 690 tadi? Maksudnya gini. Sorry, maksudnya gimana? Ini kan lebih kecil dari 500 nih. Iya tadi kan katanya kalau 500 kan nanti kalau ditaruh di sini 500 bisa keluar. Tapi Dua-duanya gitu kalau ya. ya
Tapi kalau 690 nggak bisa. Itu kalau dijadiin kecil, kenapa bisa jadinya 690? Oke, wait Bisa. ya. Kalau misalnya 690, oh, kamu expect-nya kalau dikasih 690 keluarnya apa? Yang cakes kah atau yang secret cake kah? Kayak sebenarnya Gimana? Sorry. yang bagian sini. Iya sih, sebenarnya yang bagian sininya. Iya kan? Kalau 690 kan dia Ya, dia range-nya between 500 dan 1000 kan? ya, Mm-mm. Nah, cuman tadi bingungnya mungkin gini ya. Kenapa kok 500 bisa keluar ini dan keluar ini gitu kan? iya. Nah, coba kalau sekarang nih dengan yang ini lebih kecil, di run lagi tulis 500. Oke. Nah, dia sekarang keluarnya secret cake doang kan? Ya, Oke. Nah, kita coba aku bikin notasi matematikanya nih. Coba kalau misalnya ini dibikin sama dengan ya. Yang pertama, tadi kayak gini. P lebih kecil sama dengan 500. Terus eh yang kedua tuh 500 sama dengan P. P kecil sama dengan 1000. Oke. Baru P di atas 1000. Nah, ini aku kasih kotak checklist. Oke. Nah, yang coba yang ini jadi sama dengan deh. Minta tolong. Oke. Nah, sorry, maksudnya lebih kecil sama dengan. Maaf. Oke. Nah, ini aku jadi notasi matematika nih. Ini tuh yang ini. Oke. ya. Ini tuh yang ini. Oke. Ini tuh yang ini. Sampai sini kira-kira ada yang bingung? eh Masih cukup oke? ya. Oke. Sekarang kalau misalnya kita masukin nih 500 ke max price gitu ya. Max price kita singkat MP gitu ya. MP sama dengan 500. Oke. Nah, baru kan setelah itu ada if nih, ada kondisi. Kita tanya dong, apakah 500 ini memenuhi nilai yang ini? Memenuhi nggak? P lebih kecil sama dengan 500. Jadi kalau secara bahasa gini, apakah 500 itu lebih kecil atau sama dengan 500? Nih, kok gitu? Nah, gini. Dia true atau false kalau kayak gini? True, true kan ya? Kalau Ya. true maka ini memenuhi ting tung. Dia ngeprint yang ini. Tuh. Kenapa dia ngeprint ini? Karena dikasih kondisi. Kalau kondisinya lebih kecil sama dengan 500, print yang dule cekex ya. Nah, sampai situ Oh, paham ya? ya. Oke, udah tuh dia ngeprint dule cekex string. Ada kondisi lagi. Ditanya lagi. Apakah 500 memenuhi kondisi yang ini? Berarti apakah gini? Apakah 500 sama dengan 500 sama dengan 1000? True atau false? Oh, False. Oh, dibikin ini deh. Dibikin, sorry. Dibikin ininya. Or-nya aja, or-nya aja. Nih, pertama gini. Pertama, price-nya lebih dari sama dengan 500. Apakah 500 lebih dari sama dengan, salah, sama dengan 500? True atau false? True ya? ya. True.
Oke, ini maka true nih. Ini true. Tolong klik continue solving. Oke. Terus yang kedua, max price ini. Apakah 500 lebih kecil sama dengan dari 1000? True atau false? False. 500 lebih kecil sama dengan 1000. 500-nya yang lebih kecil. Iya, kan ini kan udah nih. Pertama kan dicek nih. Apakah Iya, 500 itu lebih besar dari 500? Ini kan. Ini true atau false? true. Oke. Terus apakah 500 lebih kecil daripada 1000? Atau lebih kecil sama Iya, dengan 1000? iya, true. True. Oke. Maka true-nya kan ini apa? Ini N ya, ya kan? Maka kalau true N true, hasilnya true. Sehingga memenuhi yang ini. Centang, cetring. Dia print yang ini. Nah, sampai situ dua kondisi. Ada yang bingung atau kecepatan akunya? Cukup, cukup. Cukup ya. Nah, baru Ya. udah nih, pas udah kelar ini, ada kondisi lagi. Apakah ini 500 ini memenuhi yang ini? Jadi, apakah 500 lebih besar daripada 1000? True atau false? Uh, False. False, maka coret, thread. Jadi ini nggak dicetak. Nah, kayak gitu cara kerjanya. Gimana? Apakah aku kecepatan atau masih ada yang bingung? Ya. Aman? Oke. Kalau gitu kita coba satu soal lagi nomor 6. Habis itu kita eh, udah karena udah di setengah 7 ya. Coba kita coba yang nomor 6 dulu. Nah, ini lumayan nih. Lumayan seru. eh jadi kita bikin program yang dia minta berat sama tinggi badan kita. Terus dari berat sama tinggi badan itu, program kita akan nentuin bahwa apakah dia overweight atau kegendutan atau lainnya gitu, selain kegendutan. Rumusnya kayak gini. Coba ini di scroll ke bawah. Nah, rumusnya gini. Kalau tinggi badan height dikurangi dengan berat, oke, hasilnya itu lebih dari 100, oke, maka dia tidak overweight, not overweight. Lainnya, gitu ya, berarti if kan ini if nih. Else atau lainnya, otherwise gitu ya. Mungkin aja overweight gitu. Maybe kan, maybe overweight. Maybe overweight gitu. Kira-kira gimana? Kalau bingung, coba dari yang inputnya dulu. Bikin dulu inputnya. Jangan lupa input itu masukannya adalah string. Jadi harus di-convert ke integer. Nice. Oke. Enter your height. Titik dua. Nice. Baru weight-nya. Input. Enter your weight. Titik dua. Nice. Nah, disinilah baru kita bermain dengan if. Nah, ini kan kamu pertama kali ketik sintaks if ya. Berarti Ya. ketiknya gini. If spasi Oh,
Oke. Nah, hey, Pakai spasi juga nggak ini? hmm, kayaknya nggak berpengaruh. Artinya pakai spasi nggak apa-apa. Mm-mm. Hasilnya itu lebih dari titik dua, maka gitu kan ya. Titik dua, enter. Nah, jadi kalau misalnya bilang, ini kamu bilang nih, kalau kondisinya tinggi dikurang berat itu lebih dari 100, titik dua, maka lakukan, dia bilang apa tuh? Ah, ngetik ini. Nah, berarti print. Your wake is fine, perhaps a croissant with cream. Perhaps a croissant with, awas typo, with cream. Jadi programnya kayak, beratnya masih aman nih, mau roti nggak gitu. Jadi sebenarnya programnya jualan juga sih ini sebenarnya. Malah kayak, oh belum gemuk, kita gemukinnya kali ya gitu kali. Nah, else-nya, ingat, else-nya harus sejajar sama if. Kalau misalnya di situ error dia. Nah, else titik dua, gitu ya. Kan otherwise tuh ya, otherwise. Titik duanya harus rapet kayaknya sama else. Oh, Setahu, enter. Nah, dia bilang apa? Try the berry mousse. It will not ruin your figure. Ini aku hapus dulu biar kamu enak ngasih. Nah, berry mousse. It will not ruin your figure. Lalu bicara copy the phrases for output from here. Oh, kamu bisa copy loh dari sini ternyata. Biar nggak oh, usah capek-capek ngetik. Tuh, oh udah aja. baru lihat aku juga. Tuh, copy the Iya. phrases for output from here. Oke, nggak apa-apa buat nextnya aja. Jadi biar kamu nggak usah ngetik. Oke, coba di run. Misalnya itu 160 sama 50 itu kan dikurang masih Jadi 110. ya, Iya. Your wake is fine. Oke. Tuh, belum mau ya? typo Oke, lagi. lihat dulu ya. Enter your height, enter your weight. Your weight is fine, perhaps a croissant with cream. Try the berry mousse. It will not ruin your figure. Tanda serunya ternyata yang ini. Oh iya, ya, iya. Iya, oke. Itu 60, 50. Nice. Oke, sip. Nah, itu adalah materi yang if. Coba lihat dulu soal nomor 7. Oke, nah, sebenarnya sih kalau untuk materi if dan boolean udah cukup hari ini. Ini juga udah jam setengah 7 juga. Nah, kamu masih penasaran mau ngerjain soal nomor 7 atau enggak? Atau mungkin mau diudahin dulu terus kamu kerjain soal nomor 7 sendiri. Ntar kalau bingung tanya aku. Gimana? Yang ini sih harusnya gak jauh beda, cuman mungkin kondisinya lebih lebih seru aja gitu. Ini yang ini ya. Ya, mirip kayak gitu, cuman kondisinya ditambahin lagi. Jadi lebih seru. Gimana? Oh, Saran atau mau break dulu? Apa udah panas nih gitu, kepalanya udah ngebul. iya, Iya ya. Oke. iya. Boleh. Ini kita udahin dulu. Tapi kalau penasaran nomor tujuhnya, boleh tuh ntar coba-coba kerjain. Kalau bingung nanti bisa chat aku aja. Ya. Kayak Nanti nomor aku. palingan aku juga kalau bingung bisa ngeliat
yang dari soal-soal sebelumnya. Betul, bisa. Betul, bisa. Ya. Nanti kalau itu kita bahas di hari Kamis, oke? Oke, kalau gitu boleh stop screen-nya dulu. Oke, thank you. Hari ini kita udah belajar soal Boolean, ya, data tipe baru sama condition. Nanti hari Kamis itu kita akan belajar condition lagi, tapi namanya itu nested condition atau yang bersarang. Jadi kan kalau sekarang kan belajar cuma if else atau if kan ya. Nanti Iya. kita akan belajar if else kayak gitu. Dan itu Aja. adalah 90% dari programming seluruh dunia kayak gitu semua sebenarnya. Atau 90% dari AI itu adalah if else sebenarnya kayak gitu. Oke? Sip, kalau gitu terima kasih Arsy. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Ayo, Kak. Ya.